Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ica Rahmawati. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang aspek manajemen studi kelayakan bisnis. Selamat menyaksikan. Aspek manajemen studi kelayakan bisnis. Dalam pembuatan studi kelayakan bisnis, aspek manajemen merupakan aspek yang tak kalah penting dari kajian aspek lainnya. Tujuan dari aspek manajemen adalah memanajemen atau mengurus proses perencanaan bisnis dalam mencapai keberhasilan. Aspek yang dijalankan oleh tim manajemen ini akan membuat studi kelayakan bisnis mencapai tujuan, yaitu menentukan layak tidaknya suatu bisnis. Berikut akan dipaparkan mengenai apa saja yang dibahas dalam aspek manajemen studi kelayakan bisnis. Dalam aspek manajemen ini terdapat 5 pokok aspek manajemen, diantaranya yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pelaksanaan atau actuating, 4. Pengendalian atau controlling, 5. Evaluasi atau evaluation. Berikut merupakan penjelasan dari pokok-pokok aspek manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam seluruh aktivitas memanajemen studi kelayakan bisnis, perlu adanya planning terlebih dahulu. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah untuk menjalankan pokok-pokok selanjutnya seperti pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan sebagainya. Dalam membuat perencanaan juga diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk atau pengarahan. Kedua, memberi gambaran situasi atau kondisi. Yang ketiga, petunjuk secara garis besar. Yang keempat, dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam perusahaan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian memudahkan seorang manajer untuk mengatur pengawasan, karena dalam tahap pengorganisasian, tiap manajemen akan dibagi beberapa unit organisasi yang lebih kecil sesuai bidang pokok. Pengorganisasian dapat dibuat dengan menentukan tugas apa yang akan dilakukan tiap organisasi, menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas tersebut, serta bagaimana cara pengambilan keputusan pada tahap akhir pengerjaan organisasi tersebut. 3. Pelaksanaan atau actuating. Fungsi dari pelaksanaan dalam aspek manajemen adalah membuat seseorang melakukan pekerjaan dengan baik, mempengaruhi seseorang agar mau bertindak, mendapatkan kesetiaan dari pimpinan, tugas, dan organisasi, menanamkan rasa tanggung jawab, dan mempertahankan kegiatan pelaksanaan. 4. Pengendalian atau controlling. Proses pengendalian dalam aspek manajemen adalah untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar perencanaan, serta melakukan tindakan koreksi untuk menjamin bahwa sumber daya telah dilakukan secara efektif. Fungsi pokok dari tahap pengendalian adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya kesalahan dengan melakukan proses pengawasan pengendalian. 2. Memperbaiki apabila telah terjadi kesalahan. 3. Mengatur proses dinamika organisasi. 4. Menambah rasa tanggung jawab dalam setiap. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengendalian atau controlling. Yang pertama, direncanakan sebaik mungkin sebelum menuju tahap pengendalian. Yang kedua, melaporkan dengan segera apabila telah terjadi kesalahan atau penyimpangan. Yang keempat, menjamin tindakan pengoreksian dalam tiap pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Yang keempat, pengendalian bersifat efektif, fleksibel, dan dinamis. Dan yang kelima adalah evaluasi atau evaluation. Pada tahap evaluasi, seorang manajer harus menemukan masalah apa saja yang terjadi untuk nantinya diperbaiki atau bahkan dievaluasi. Tujuan dari mengevaluasi adalah untuk memecahkan masalah sebelum menjadi lebih besar. Proses ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen perencanaan bisnis dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Fungsi pokok dari evaluasi adalah 1. Penyimpangan dan kesalahan dapat dicegah dengan mudah. 2. Mempertegas pengawasan. 3. Penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Yang kelima, menambah rasa tanggung jawab tiap tim.
Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aspek lainnya. Sukses tidaknya suatu perencanaan bisnis dapat dilihat dan ditentukan pada aspek manajemen ini. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang aspek manajemen studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.